Baik, bertemu kembali dengan khas Indo Embro dan saya teknisi abal-abal untuk urusan mesin bordir di bagian teknik elektronik, juga mekanik, juga kelistrikan. Oke, sedikit masukan dari teknisi abal-abal. Sebaiknya untuk menjadi seorang teknisi yang setingkat lebih tinggi daripada abal-abal, kita harus memahami dasar daripada elektronik, kita harus memahami dasar teknik mekanikal, kita juga harus memahami dasar teknik kelistrikan. Itu syarat untuk menjadi teknisi yang tidak canggung untuk uh, mengoprek-oprek sebagai teknisi abal-abal. Begitu kira-kira, kalau tidak salah. Dan jika kita memang cukup mendalami di bagian dasar elektronik, berarti kita bukan teknisi mainboard tipe E870 atau 810. Jika kita belajar memperbaiki E8010, kita akan mahir di tipe ini. Dan jika kita bertemu dengan tipe-tipe lainnya, kita juga akan bertanda tanya. Atau kita cukup mampu memperbaiki di mesin-mesin bordir merek-merek China, tetapi saat kita bertemu dengan mesin-mesin bordir bermerek lain kayak Jepang, Korea, kita akan juga canggung. Sebaiknya untuk dasar teknik elektronik, mekanik, listrik, kita harus minimal dasar harus mengetahui agar apapun yang berkecimpung di bidang teknologi, kita bisa mendalaminya dan mempelajarinya. Oke, baik. Sekarang saya akan mencoba untuk memberikan tutorial cara memperbaiki mainboard E8010E. Tapi sebelumnya saya juga akan membuat satu tutorial untuk pengetesan bagian-bagian tertentu yang diperkirakan masalah, karena sistem daripada mainboard E8010 juga dia bisa untuk mendeteksi atau mengecek permasalahan mana yang akan timbul. Karena di sini juga ada bagian PGA atau bagian display, ada juga bagian kontrol untuk kontrol, dan juga ada I/O-nya. Baik, kita akan coba untuk di part pertama, untuk video pertama, saya akan mencoba untuk pengetesan dulu ya. Untuk perbaikan nanti di part 2 kita akan coba kita berikan tegangan. Oke. Untuk masuk ke menu pengetesan, pengecekan tipe mainboard E8010, kita harus tekan tipenya, tik, tahan sampai ada suara tit. Oke, ini sudah masuk ke bagian menu tes atau cara pengetesan mainboard. Di sini ada bahasa Inggris, kita bisa ubah. Oke, di sini ada bagian update display, update control program, update startup picture, update all ya. Untuk update display, untuk bagian PGA mungkin ya, untuk tampilan awal dia maksudnya. Jadi ada software sendiri, dan untuk kontrol juga ada software sendiri, atau tampilan depan untuk update startup, bagian waktu startup tampilannya seperti apa juga bisa diupdate. Oke. Baik. Saya di sini akan mencoba untuk masuk ke bagian board test untuk tes mainboard Dahau E8010 ya. Masuk ke sini, kita enter. Nah, di sini ada keyboard test, screen test, up memory, USB test, down memory. Jadi maksudnya kita juga bisa tes seperti contoh keyboard. Oke, kita coba aktif nggak semua. Oh, aktif. Tinggal pilih mana yang kira-kira nggak aktif. Berarti kemungkinan besar ada masalah di bagian tombol. Oke.
Nah, di sini ada screen test untuk pengetesan LCD bila mana terjadi kurang bagus di LCD. Oke, seperti itu kira-kira. Kita selintas-selintas saja biar tidak lama dan mengganggu waktu. Yang saya juga agak kesulitan memegang kamera, mohon maaf rekan-rekan semua. Rokok juga cukup mengganggu. Aduh. Oke, kita coba akan mengetes memori yang bagian atas, up memory ya. Up memory itu yang ini. Oke, kita coba tes. Kita ingin tahu apakah memorinya itu berfungsi baik atau tidak. Enter. Oh, maaf salah. Ini masih di screen ya. Masih di screen ya. Masuk ke app memory. Kita enter. Di sini ada sudut atas, ada tulisan checking RAM. Nah, jika tulisannya seperti ini, finish to check RAM, berarti memori untuk bagian atas ini berfungsi dengan baik. Ya. Oke, kita akan turun ke bagian USB. USB. Ini sering bermasalah ya. Nanti di video kedua kita akan bahas masalah perbaikan sulitnya membaca flash disk ya. Kita pasangkan dulu flash disknya. Oke. Di bagian USB test kita enter. Checking. Nah, jika sudah tampil finish checking USB, berarti untuk bagian kontrol USB ini berfungsi baik. Mainboard ini berfungsi baik ya. Normal. Oke. Kita akan kembali ke bagian down memory atau memori yang bawah. Oke. Ini down memory ya. Jadi kita bisa cek berfungsi atau tidak. Oke. Enter. Nah, ini dia. Finish checking down memory. Sistem memorinya 512K, extended memorinya 1536K atau hampir 1,5 GB ya. 1,5 GB ya. Oke. Baik. Berarti untuk memori di sini tidak bermasalah. Jadi kita jangan sampai perbaikan tuh coba-coba, mungkin ininya, habis dah semua. Oke. Karena pihak DAO sendiri untuk tipe ini sudah menyiapkan cara pengetesannya seperti yang tadi kita lihat. Baik, di sini ada juga SD card. Karena di sini tidak memakai SD card, kita lewat. Ada format SD card juga. Nah, ini komunikasi tes. Maksudnya komunikasi tes ini untuk mengetes komunikasi antara rangkaian atau tadi bagian down memory dan up memory. Jadi antara down memory dan up memory juga ada kontrolnya, sistem kontrolnya. Di sini ada sistem kontrol. Ini bukan memori satu ya, ini memori, ini untuk flash program ya. Dan di sini ada antara. Kita akan mengetes antara bagian up dan down-nya. Apakah komunikasi berjalan sempurna? Kita akan tahu. Enter. Di sini agak sedikit lama karena sistem mengecek semua komponen dari atas sampai bawah dia ya. Kita tunggu. Nah, berarti ini sudah finish check communication. Berarti untuk rangkaian atas dan bawah ini sudah berkomunikasi secara normal. Baik, berarti mainboard ini down memory berfungsi baik, up memory berfungsi baik, juga bagian sistem tengah ya, juga RTC atau real time clock juga berfungsi baik. Untuk masalah I/O ini
dicek harus menggunakan tambahan tegangan 12 voltnya, dan kita akan tahu nanti. Mungkin di video ketiga kita akan bahas tentang output atau I/O, input output. I/O itu input output ya. Kita akan bahas itu. Baik. Nah, jika ada permasalahan atau kita mencoba memperbaiki tipe ini, kita juga harus persiapkan sistem mainboardnya di dalam flash disk atau program installnya lah. Kita harus siapkan. Seperti contoh, kita akan lihat di bagian update control program. Oke, kita enter. Kita tunggu sebentar untuk pembacaan flash disk ya. Sampai keluar. Nah, ini dia. Nah, ini sistem, karena kalau kita udah coba perbaiki kayak baterai, kayak apa, mungkin kemungkinan besar itu sistem akan hilang. Nah, di sini juga tidak ada name unknown, file time juga unknown, berarti ini belum ada sistem file yang tersimpan di flash memory. Kita akan lihat bagian update-nya, apa namanya, update bagian display. Kita akan lihat apakah sudah ada sistemnya belum. Baik, untuk bagian display di sini sudah ada sistemnya dengan versi D005A11.528A versi 4 ya. Versi 4. Untuk update, untuk kontrolnya belum. Jadi setelah kita perbaiki, kita juga harus update programnya. Kalau enggak ya kita tidak bisa menampilkan sistem sesuai dengan fungsi daripada mainboard E8010. Oke teman-teman, sementara untuk video pertama kita bahas sampai di sini dulu. Atau kita akan lihat sampai tampilan akhir ya. Kita akan tahu masalah apa sebenarnya mainboard ini.